ya. Gitu. Nah, ya. Tadi sebagaimana orang terkena penyakit darah tinggi, ketidakmampuannya dalam menata hati. Lantas bagaimana dengan orang yang terkena penyakit darah rendah? Banyak nggak di sini yang terkena penyakit darah rendah? Banyak nggak? Sesak nafas? Ya, nanti kita bahas insya Allah ya. Banyak nggak di sini yang terkena penyakit darah rendah? Banyak nggak? Ada? Ada yang terkena penyakit darah rendah? Ada? Oke teman-teman. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Tadi udah jelaskan ya. Orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Sehingga maaf, orang yang terkena penyakit darah rendah, kebanyakan mereka orangnya sulit bahagia. Sulit. Kenapa sulit bahagia orang yang darah rendah? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Dia bahagia tergantung ucapan orang lain. Kalau ada orang yang ucapannya baik, dia bahagia. Kalau ada orang yang ucapannya tidak baik kepada dirinya, dia tersinggung, baper, sedih, nangis, ngebatin. Sok. Orang yang terkena penyakit darah rendah, baperan enggak? Orang yang terkena penyakit darah rendah, gampang tersinggung enggak? Suka ngebatin enggak? Gampang bersedih enggak? Orang yang terkena penyakit darah rendah dikit-dikit nangis enggak? Ya, kalau ada sikap orang, perilaku orang, perbuatan orang enggak pas sedikit saja dengan dia, ngebatin, baperan, tersinggung, sedih, nangis. Sok. Orang yang baperan bahagianya sulit ya. Bukan bahagia harta ya, bahagia batin. Orang yang terkena penyakit darah rendah, sok. Ada masalah dikit, tersinggung, baper, sedih, nangis. Ya, ya, lihat. Orang yang terkena penyakit darah rendah, sok. Orang yang terkena penyakit darah rendah, ada sesuatu yang gak pas sedikit aja. Baik itu ucapan, perilaku, perbuatan orang lain, sok. Darah rendah. Gak pas sedikit, baperan, sedih, nangis. Timbang mertua doang. Nah, garamnya di mana? Namanya orang kalau udah punya sifat baperan, orang tinggal ngambil aja, nanya. Orang mah kayak gitu mah, orang darah rendah. Maka kalau pengen sembuh dari darah rendah, bukan obat, bukan kimia, bukan herbal. Orang kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, yang pertama, perbaiki sifatnya. Jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, perilaku orang lain, perbuatan orang lain. Sok, jangan baperan lagi. Bagaimana caranya? Belajar hiduplah sabodo teing. Belajar hiduplah bodoh amat dengan orang lain. Orangmu berkata apapun, bodoh amat. Urusan dia dengan Allah. Orang sikapnya mau kayak gimana, bodoh amat. Urusan dia dengan Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ada orang berbuat buruk, jangan jadi penyakit untuk diri kita. Keburukan dia, urusan dia dengan Allah. Ada orang berbuat buruk pada diri kita, jadikan momen itu momen terindah untuk kita berdoa. Karena doanya orang terzolimi itu ijabah. Doanya orang tersakiti itu ijabah. Ada momen indah, kenapa lebih memilih momen buruk? Ada yang nyakitin, ada momen indah untuk berdoa, kenapa malah memilih untuk bersedih? Makanya benar, hidup adalah pilihan. Maka pilihlah yang terbaik. Ya, ada orang lagi jahat, ada momen doa diijabah, maka pilihlah untuk berdoa, bukan malah dijadiin penyakit. Sok, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muzammil ayat 10 ayat 11. Lihat apa perintah, apa firman Allah? Sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Di ayat 11-nya, cukup aku kata Allah yang akan mengurusnya. Kenapa masih belum yakin dengan firman Allah? Padahal Allah nyuruhnya untuk sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Sabodo teing. Sikapnya mau kayak gimana, perilakunya kayak gimana, udah bodoh amat. Urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita rugi. Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita sakit. Rugi atau udah. Hidup cuma sekali, kebahagiaan bergantung pada orang lain. Hidup cuma sekali, kebahagiaan bergantung pada sikap, perilaku, perbuatan, ucapan orang lain. Rugi. Yuk,
Kalau pengen sembuh, rubah mental kita. Belajar hiduplah sabodo teing. Jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Meskipun dalam situasi terdesak, dalam situasi tersakiti, terzolimi, tetap jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ya, kemudian tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Sok, maupun orang zolim kayak gimana, tebarlah benih-benih kebaikan. Udah, kenapa kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Maka dengan bismillah kita sama-sama belajar, jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Udah. Dia yang ucapannya jahat kok kita yang darah rendah. Rugi. Dia yang perilakunya jahat kok kita yang sakit. Rugi. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya udah nggak usah lagi baperan. Nggak usah lagi gampang tersinggung. Nggak usah lagi gampang bersedih. Nggak usah. Ya, nggak usah. Masa gara-gara sikap perilaku perbuatan orang lain bikin kita sedih? Jangan. Ya, bismillah ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit harus dirubah semuanya. Ya, harus dirubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka rubahlah. Rubah teman-teman. Rubah. Yuk berubah yuk. Berubah menuju pribadi yang lebih sadar. Yang lebih waras. Yang lebih eling. Itu. Ada lalat lagi ini. Ya. Cara menghadapi segerombolan orang yang jahat. Buka Al-Quran surat Muzammil ayat 10 ayat 11. Sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Cukup aku kata Allah yang akan mengurusnya. Doakan. Ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Saat ini kondisi hamba seperti apa. Banyak orang yang jahat di luar sana. Hamba tahu ya Allah. Kejahatan mereka karena adanya kekurangan dalam diri hamba. Ketidakmampuan hamba dalam introspeksi diri, Engkau hadirkan lewat perantara mulut dan sikap orang lain untuk membuka kekurangan diri ini. Hamba mohon ya Allah, kuatkan hamba, kuatkan kesabaran hamba. Gitu ya, kuatkan hamba, kuatkan kesabaran hamba. Bantulah hamba ya Allah untuk melewatinya. Udah gitu teman-teman. Ya, bismillah ya, pelan-pelan udah. Dan sebaik-baik perlindungan itu perlindungan dari Allah. Sebaik-baik pertolongan itu pertolongan dari Allah. Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tanpa campur tangan Allah, mustahil kita bisa melewati. Maka perbanyaklah zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'man nasir. Wala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup Allah sebagai pelindungku. Cukup Allah sebagai penjagaku. Aku tidak punya kemampuan apa-apa, melainkan semua pertolongan darinya. Gitu ya. Lalat. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Bismillah. Ayo. Tuh, makanya bismillah ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Yuk, berubah yuk. Berubah. Sing eling. Sing sadar. Sing waras. Yuk, adanya masalah, Allah nyuruh kita berubah. Adanya sakit, nyuruh berubah. Adanya sulit, nyuruh berubah. Adanya sempit, nyuruh berubah. Bukan malah terpuruk.
Kan? Ya. Sok. Ala bidikrilah tatmainul qulub. Jika hati kita senantiasa kita sebut nama Allah, adem nggak hatinya? Adem nggak hatinya? Hati yang senantiasa kita pakai untuk menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, adem nggak hatinya? Sok teman-teman, yuk ikuti yuk. Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita nggak punya kemampuan apapun, melainkan semua adalah pertolongan yang darinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba akui semua masalah dalam hidup ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua penyakit dalam diri ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaiki diri ini. Berilah hamba kesempatan untuk bisa merubah diri ini. Engkaulah tujuan dalam hidup ini. Ridhomu yang senantiasa hamba harapkan. Cintamu yang hamba dambakan. Dan sungguh ya Allah, hamba ingin senantiasa bersama denganmu ya Allah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Silakan teman-teman. Ketika kita benar-benar menghadirkan Allah dalam hati kita, Allah bidikrilah tatmainul qulub. Ternyata hanya dengan mengingatnya kita akan menjadi tenang. Ternyata hanya dengan mengingatnya hati kita menjadi lapang. Bahkan ada sebuah rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itulah jika Allah senantiasa besar dalam hati kita. Maka ayo, sering saya sampaikan, manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka mari sama-sama kita berjuang. Lawanlah kemustahilan dalam diri kita dengan kita bertawakal kepadanya.
Karena Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Itu teman-teman. Ya, Allah tidak akan mungkin khianat dengan janjinya. Allah tidak akan mungkin membohongi janjinya. Gak mungkin. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Siapa kita memikirkan masalah sampai stres? Siapa kita? Apakah dengan kita memikirkan masalah itu selesai? Tanpa campur tangan Allah, mustahil masalah itu selesai. Maka yuk libatkan Allah yuk dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah, dalam setiap penyakit, dalam setiap apapun. Libatkan Allah. Ya, semangat. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Bismillah ya. Semoga kita semua mendapatkan sehat lahir batin. Ya, semoga kita semua mendapatkan sehat lahir batin. Sehat jasmani, sehat ruhani, sehat diri, sehat segala-galanya. Yuk. Bismillah ya. Semangat teman-teman. Semangat. Ya udah, masalah sakit mah gak usah diambil pusing. Dah. Perbaiki penyebabnya, maka sembuh penyakitnya. Ya, perbaiki penyebabnya, maka sembuh penyakitnya. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, siapapun yang sudah Allah hadirkan di room ini, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, bagi yang merasa room ini bermanfaat, yang belum diikuti silakan diikuti. Yang bisa klik love orange-nya silakan diklik love orange-nya. Ya, yang bisa membagikan silakan dibagikan. Yang bisa tap-tap silakan disupport dengan tap-tapnya. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan berbuah baik untuk diri kita semuanya. Ya, yang merasa saja, yang merasa room ini bermanfaat, yang nggak merasa bermanfaat abaikan saja. Yang merasa room ini bermanfaat, yuk bersama-sama yuk kita tap-tap seperti ini. Yuk bersama-sama yuk kita bagikan. Ya, kita bagikan ke saudara kita, ke keluarga kita, ke teman kita, sahabat kita, grup-grup kita. Supaya Pak, makin banyak yang mendapatkan kebaikan. Karena boleh jadi di luaran sana banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Boleh jadi di luaran sana banyak orang yang sedang putus asa dengan masalah dalam hidupnya. Bismillah. Semoga room ini membawa manfaat untuk banyak orang. Sehat lahir dan batinnya, sehat jasmani dan rohaninya. Ya, yang belum follow silakan di follow dulu. Yang bisa tap-tap silakan ditap-tap dulu. Berkah selalu untuk semuanya. Ya, berkah selalu untuk semuanya. Makanya gini teman-teman. Yuk, bagi orang berpikir, dia akan berpikir seperti ini. Ya, bagi orang berpikir, dia berpikir seperti ini. Sekumpulan penjahat bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan. Sekelompokan penjahat, dia bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan. Ada yang nungguin di motor, ada yang naik gerbangnya, ada yang buka berangkasnya. Yuk, mereka bisa kerjasama dalam kejahatan. Saya yakin di room ini tidak ada orang jahat. Di room ini adalah orang yang sedang sama-sama berjuang untuk lebih baik. Maka ayo bersama-sama kita melakukan kebaikan di jalan Allah dengan kita tebarkan benih-benih kebaikan. Yuk kita kerjasama. Di saat kita sambil mendengarkan, daripada kita tangan kita santai sambil seperti ini. Yuk jika ada kalimat-kalimat yang baik, jadikan story, nggak apa-apa. Ya harus kerjasama teman-teman. Ya, kan jelas firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, akan Allah tolong dirinya. Ya, bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Karena gini, banyak orang yang merasa dirinya udah baik, namun ketika diajak kebaikan, mereka memilih untuk kabur. Banyak. Bismillah, semoga bagi teman-teman yang sedang bekerja, Allah jadikan setiap pekerjaannya, Allah sibukkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, Allah bimbing tangannya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Bagi yang sedang beres-beres rumah, bismillah, Allah jadikan setiap debunya yang dibersihkan, setiap kotoran yang dibersihkan, Allah bersihkan pula segala keburukan dalam rumah tangga, segala keburukan dalam rumahnya, sehingga Allah karuniakan rumah yang bersih, rumah yang indah, rumah yang bisa menjadi taman-taman surga, rumah yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Bagi yang sedang memasak, bismillah, Allah jadikan makanannya makanan yang nikmat untuk dirasakan.
sehingga nikmatnya makanan menjadikan asbab bertambah cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangganya, menjadikan obat segala penyakit-penyakitnya, menjadikan asbab makanannya sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Yang lagi nyuci-nyuci baju, bismillah, semoga Allah jadikan bajunya baju yang bersih, sehingga kelak indah untuk dikenakan, menjadikan indah akhlaknya, menjadikan ketaatan kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ya bismillah, berkah selalu untuk semuanya. Bismillah, yang anaknya mau kerja, semoga Allah bimbing setiap perjalanannya, setiap langkah kakinya, Allah limpahkan kebaikan, keberkahan untuk semuanya. Kemanapun bumi yang ia pijak, jadikanlah keberadaannya kebaikan, keberkahan untuk seluruh alam, seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Allah lindungi dimanapun saja, baik di daratnya, baik di udaranya, di airnya, siapapun itu, Allah mudahkan semuanya, selamatkan semuanya. Bismillah ya, berkah selalu untuk semuanya. Ya, bismillah, berkah selalu untuk semuanya. Ya, barokallah Ibu Rita, Ibu Bager, barokallah, terima kasih banyak. Sesak nafas, orang yang terkena penyakit masalah pada dada. Pada dada ini banyak ya, bukan hanya sesak nafas. Intinya penyakit pada dada. Baik itu masalah paru-paru, mau paru-paru basah, mau asma, mau ispa, mau apapun, intinya masalah paru-paru. Maupun penyakit jantung, mau lemah jantung, mau serangan jantung, mau jantung koroner, mau jantung apapun, ataupun segala penyakit yang ada di dada intinya. Ya, segala penyakit yang ada di dada. Dada itu ada 4 wilayah. Dada atas, dada bawah, dada kanan, dada kiri. Dada kanan atas disebutnya wilayah Nabi Musa. Berkaitan dengan apa? Keakuan yang tinggi. Nih, salah satu penyebab penyakit dada, nggak usah disebutkan penyakitnya. Semua penyakit yang ada di dada. Ya, barokallah, barokallah. Segala penyakit yang ada di dada. Pertama, penyebabnya apa? Adanya sifat keakuan yang tinggi. Merasa aku, pokoknya aku yang paling pintar, aku yang paling benar, aku. Coba kalau nggak ada aku, mungkin. Nah, intinya keakuan yang tinggi. Yang kedua, dari mana penyebabnya? Wilayah dada kanan bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim. Berkaitan dengan kemusyrikan. Mencintai sesuatu, meyakini sesuatu, takut kepada sesuatu, melebihi itu semua kepada Allah. Mencintai sesuatu, melebihi cintanya kepada Allah. Takut kepada sesuatu, melebihi takutnya kepada Allah. Kemudian taatnya kepada sesuatu, melebihi taatnya kepada Allah. Sok akan muncul penyakit dada pula. Kemudian yang ketiga, dada kanan bawah disebutnya wilayah Nabi Adam. Berkaitan dengan hawa nafsu, hidupnya selalu dipenuhi dengan keinginan, harapan, angan-angan dunia, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kecintaan dunia yang berlebih. Sok muncul penyakit pada dadanya. Kemudian satu lagi, wilayah Nabi Isa. Berkaitan dengan apa? Sosial dan keluarga. Sok, apa kabar sosialnya? Apa kabar dalam keluarganya? Banyak masalah nggak? Kalau banyak masalah, segera perbaiki. Dengan keluarga, segera perbaiki. Dengan sosial, segera perbaiki. Itu untuk penyakit-penyakit yang ada di dada. Ya, bagaimana jalan sembuhnya? Perbaiki penyebabnya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian lakukan terapi, sebaik-baik terapi. Rasulullah bersabda, hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Maka silakan lakukanlah bekam di titik-titik sunnah yang ada di wilayah punggung. Kemudian bisa juga dengan apa? Bisa juga dengan jari telunjuk. Sok, teman-teman yang punya masalah di dada, apapun penyakit yang ada di dada, atau yang merambah kepada lambung. Sok, jari telunjuk kita, sentuh di mana? Ini tulang. Ini tulang, di bawah tulang tekan dengan jari telunjuk. Dada kanan pakai tangan kiri, dada kiri pakai tangan kanan, seperti ini ya. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini tulang nih. Jari telunjuk kita tekan aja di sini. Ya, jari telunjuknya ditekan aja di sini. Bagaimana kalau habis asam lambungnya? Allah itu nggak pernah deh kayaknya. Nggak pernah unsur dalam tubuh manusia kehabisan itu kayaknya nggak pernah. Kehabisan oksigen nggak ada. Kehabisan asam nggak ada. Ya, kayak gini ya. Kayak gini ya, tekan-tekan. Sok, dada langsung enteng. Yang lagi punya batuk-batuk, sok langsung plong. Yang punya masalah asma, yang punya masalah lambung, sok tekan saja di sini langsung enteng teman-teman. Sok, langsung enteng. Ya, kalau ketekan di sini sampai lemas. Ya, sampai lemas tangannya. Bagus, tekan lagi agak keras lagi. Nanti begitu dilepaskan, sok yang punya masalah kebas kesemutan di tangan juga silahkan dipraktekin. Ya, seperti ini ya. Ya.
seperti ini ya. Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Teman-teman jangan dianggap sepele jari telunjuk kita ya. Makanya jari telunjuk ini jangan sering dipakai untuk ngupil. Kalau ngupil kalau bisa pakai kelingking, jangan pakai telunjuk. Telunjuk itu seringnya kita pakai untuk bersyahadat, menunjuk kepada yang baik, bukan untuk ngupil. Ngupil mah pakai telunjuk apa kelingking. Meskipun memang agak kurang mantap kalau nggak pakai telunjuk, ya usahakan jari telunjuk itu untuk bersyahadat, untuk hal-hal yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Iya, sakit. Apalagi yang dadanya punya masalah nih, sesak nafas. Apalagi dadanya yang punya masalah nih, asam lambung, penyakit jantung, paru-paru basah, kemudian ispa. Sok sakit teman-teman, ditekan di sini tuh sakit. Kenapa di sini tuh nggak boleh kebanyakan udara, kebanyakan gas itu nggak boleh di sini. Sok orang asam lambung kalau lagi kambuh, perih nggak di sininya? Perih kan? Karena gasnya semuanya numpuk di sini. Makanya sok di sedikit ditekan pakai jari telunjuk kayak gini. Sok. Gini ya. Sok. Nanti enak teman-teman. Enak sekali. Enak. Ya. Kalau terkilir tangan ke tukang urut. Kalau terkilir tangan ke tukang urut. Ya, nih bagi teman-teman yang sering kebas kesemutan. Iya, kalau memang di sini kan isinya gas semua ini teman-teman. Di sini tuh isinya gas. Ya, ini kalau ditekan, gas-gas itu keluar, entah lewat sendawa, entah lewat buang angin dan keringat itu langsung keluar. Sok yang suka asam lambungnya suka kambuh tuh, kan suka panas perih di sini nih. Di sini suka panas, suka perih, sok ditekan-tekan aja sininya. Langsung enteng kok asam lambungnya langsung nyaman gitu lambungnya. Sok praktekin teman-teman. Enak sekali kalau kayak gini tuh. Enak. Ya. Makanya jari telunjuk tuh jangan dianggap sepele. Jari telunjuk, makanya jangan dipakai ngupil. Ya. Jangan dipakai. Nah, nih bagi teman-teman yang sering kesemutan, sering kebas-kebas, sok julurin tangannya. Di sini ada garis, yang kulitnya putih nggak kelihatan. Yang kulitnya sawo matang kelihatan. Nih di sini ada garis. Ya. Garisnya sentuh di sini. Ya. Kemudian gerakin jarinya seperti ini. Sok, gerakin seperti ini. Pindah lagi, geser lagi. Sok, langsung tangan kayak orang kesetrum. Yang punya masalah kebas, kesemutan, sok praktekin. Ya. Praktekin. Sok. Jadikan. Tuh, ini kalau titiknya pas, nyetrum jari-jarinya. Yang punya masalah, tangannya sering kebas, tangannya sering kesemutan, sok dipraktekin. Bisa suara jadi tinggi? Bisa. Orang pengen suaranya tinggi, mudah terapinya. Sok di bak mandi celupin kepala, teriak di dalam air. Itu salah satu ikhtiar untuk meninggikan suara. Ya, enggak, cukup sampai sini aja. Enggak sampai sikut, enggak. Ya, ini ditekan nih. Barakallah. Ini nyetrum jari-jarinya kesetrum. Ya, nyetrumnya jari sok yang punya masalah kebas, kesemutan, sok dipraktekin. Langsung enteng tangannya. Ya, langsung enteng tangannya. Benjolan di leher, kaku di leher, sok segala penyakit yang ada di leher. Jika itu benjolan, boleh jadi itu adalah tiroid. Namun segala penyakit benjolan, saran saya konsultasikan dulu ke dokter. Supaya apa? Supaya tahu jenis benjolannya apa. Siapapun yang terkena penyakit yang ada di leher, siapapun ya yang terkena penyakit yang ada di leher, apapun penyakitnya, mau radang tenggorokan, mau gandongan, mau serak, mau teroid, mau teroid, mau kelenjar getah bening, apapun penyakit yang ada di leher, mau kaku-kaku, mau apapun lah intinya, segala penyakit yang ada di leher. Leher itu disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Batas antara hidup dan mati. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup. Orang nggak punya leher, batas antara hidup dan mati, batas antara dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Adanya kita di alam dunia, kita dilahirkan oleh orang tua. Adanya kita di alam akhirat, meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Orang yang punya masalah, sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang pernah atau sering nyakitin orang tua, pasti akan muncul penyakit pada lehernya. Orang yang punya masalah, baik sifat, perilaku, perbuatan, ucapan yang sering nyakitin anak, itu pun bisa akan muncul penyakit pada lehernya. Maka siapapun yang terkena penyakit yang ada di leher,
apapun penyakitnya, segera minta maaf ke orang tuanya jika masih hidup. Jika orang tuanya sudah tidak ada, mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kepada orang tua. Kemudian memohon kepada Allah agar disampaikan maafnya kepada orang tua. Syukur-syukur ziarah ke makamnya. Ya. Orang sering marah-marah kepada anak, apalagi membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Sok, bukan hanya muncul penyakit pada leher orang tuanya, akan muncul penyakit leher pada anaknya. Sok, ada nggak yang punya anak, anaknya kena amandel? Sok, sering nggak berantem di depan anak? Yang punya anak, anaknya amandel. Sok, sering nggak berantem di depan anak? Ya, Anda dengan pasangan sering berantem depan anak, itu bisa bikin amandel pada leher anak. Ya, karena penyakit itu dari sifat perilaku perbuatan. Ya, kayaknya sok. Siapapun yang terkena penyakit di leher, segera perbaiki hubunganmu dengan orang tua, segera perbaiki hubunganmu dengan anakmu. Segera. Ya, segera. Oh gitu. Teman-teman, ini kena pelanggaran nih, yang room 1 nih. Room yang 1 kena pelanggaran. Lanjut apa ulang? Room yang 1 kena pelanggaran. Room yang 1 kena pelanggaran. Mungkin ini kurang miring dikit kali ya. Nah, ini aja kali ya. Ini kena pelanggaran. So, teman-teman, makanya siapapun yang terkena penyakit yang ada di leher, segera perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, segera perbaiki hubunganmu dengan anakmu, segera perbaiki. Ya, segera perbaiki. Iya, tadi banyak lalat. Oh ya, teman-teman yang ada di room ini, ya. Di sini kan nggak kelihatan. Nah, yang ada di room ini nih, teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu karena ini kena pelanggaran ya. Saya akan matikan, nggak lama langsung saya nyalakan lagi. Oke? Saya akan matikan, nggak lama langsung saya nyalakan lagi. Yang belum follow silahkan di follow dulu. Yang belum follow silahkan di follow dulu. Ingat ya, Ibnu Sina Abi WMS ya. Ibnu Sina. Nanti kita lanjut lagi yang di room ini. Oke? Kalau yang di room ini aman, yang di room ini aman. Yang di room ini kena pelanggaran. Saya matikan dulu, saya ulangi lagi ya. Saya matikan dulu. Dan mertuanya. Segera minta maaf kepada anak-anaknya. Segera minta maaf. Nah, kemudian lakukan ikhtiar. Apa ikhtiar yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang terkena penyakit yang ada di leher? Ya, silakan teman-teman bisa ikhtiar. Yang pertama, makan nanas. Ya, makan nanas. Apalagi nanas itu dibikin selai. Ya, namun jangan di blender, diparut nanasnya. Kemudian diperes, airnya dididihkan dulu sampai agak mengental, baru ditambah ampasnya. Ditambah garam kasar atau garam Himalaya, dikasih gula kalau bisa gulanya gula kelapa, ditambah lagi kayu manis. Sok, ikhtiarkan bagi teman-teman yang punya masalah ada di leher. Ikhtiarkan. Kalau cucu tak boleh omong macam mana? Gini teman-teman, ini maksudnya gimana ya? Kalau cucu tak boleh omong, maksudnya gimana ya? Oh, cucunya belum bisa bicara atau speech delay, itu silakan bisa diikhtiarkan. Bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Kemudian bapak ibunya minta maaf pula kepada orang tua dan mertuanya. Kemudian lakukan ikhtiar ya, lakukan ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ya, ikhtiarnya lidah julurin. Kemudian siapin air 1 gelas. Dikasih garam kasar sedikit. Doakan agar air garam ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Allah sempurnakan kembali syaraf-syaraf dan organ-organnya. Kemudian celupin jari telunjuk itu. Ya. Musiknya kecilin. Emang ada musiknya teman-teman? Ada musiknya nggak? Perasaan nggak ada musiknya? Ya. Kemudian jari telunjuknya dimasukin, ya, jari telunjuknya dimasukin. Kemudian doakan agar air ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit, ya. Kemudian jari telunjuk itu tempelkan di lidah, ya.
Ya, jari telunjuk itu tempelkan di lidah. Tempelkan di lidah. Kemudian baca doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Musa adalah doa apa? Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bacakan doa itu. Ya, bacakan doa itu. Ya, bacakan doa itu. Macet. Kalau di saya lancar sih. Kalau di saya lancar. Ya. Kalau di saya lancar. Ya, makanya seperti itu ya. Silakan baca doa Nabi Musa. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tempelkan di lidahnya. Ya, berapa kali seikhlasnya? Berapa kali seikhlasnya? Nah, nanti kalau udah selesai sedikit ditarik lidahnya, ditepuk-tepuk. Sambil ucapkan bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Ajarkan kalimat yang pertama kali terucap oleh anak, ajarkan dengan menyebut kalimat Allah. Nanti kalau udah bisa mengucap kalimat Allah, insya Allah dipermudah dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya masalah anaknya terlambat bicara, belum bisa bicara, yuk ikhtiarkan dengan cara seperti itu. Langkah pertama, siapin dulu air 1 gelas, air minum. Kemudian ditambah garam Himalaya kalau ada. Kalau nggak ada, pakai garam kasar. Kemudian diaduk yang rata, jari telunjuk ibunya. Ingat ya, jari telunjuk ibunya celupin. Barokallah kasih Subandi, dicelupin. Kemudian mohon kepada Allah agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh. Allah sempurnakan kembali seluruh organ-organnya, seluruh syaraf-syarafnya. Kemudian anaknya suluh julurin lidah, tempelkan di lidahnya. Baca doa sebagaimana doanya Nabi Musa. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacakan doa itu berapa kali seikhlasnya. Gak usah dihitung. Nanti anaknya nangis. Gak apa-apa. Anaknya nangis nanti keluar air liur. Air liur yang sangat kental. Gak apa-apa. Nah nanti lidahnya ujungnya ditarik, ditepuk-tepuk pelan punggungnya sambil baca bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Kalau anaknya muntah, bagus. Kalau anaknya keluar air liur banyak, bagus. Nah, nanti ajarkan langsung. Suruh ngucap kalimat Allah. Ucap lagi kalimat Allah. Nanti kalau udah bisa ngucap kalimat Allah, maka semua kalimat yang lain insya Allah langsung bisa teman-teman. Begitu ya. Itu pun terapi-terapi yang senantiasa kami berikan kepada pasien-pasien yang datang ke tempat kami karena anaknya belum bisa bicara. Seperti itu ya. Caranya seperti itu ya. Makanya segala sesuatu itu kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu enak teman-teman. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu enak. Ya. Boleh, boleh. Ya. Bagi teman-teman yang terkena penyakit ain, ada di sini yang terkena penyakit ain. Kebanyakan, hampir semua di antara kita pasti terkena penyakit ain. Termasuk saya, iya. Termasuk saya. Saya juga terkena penyakit ain. Semua orang itu sebetulnya terkena penyakit ain. Kenapa? Kita nggak bisa mencegahnya. Kita nggak bisa menghindarinya. Karena orang itu kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin bisa. Apalagi menahan orang agar tidak hasut, tidak hasad kepada diri kita, nggak mungkin bisa. Makanya sebenarnya kita semua itu terkena penyakit ain. Kita semua itu terkena penyakit ain karena kita nggak bisa menghindari orang untuk tidak zulit ke kita. Nggak bisa teman-teman. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Sob, maaf ya. Ini paha, ya ini kan dengkul nih. Ini paha, di sini tekan. Sakit nggak? Geli nggak? Ngilu nggak? Kalau ada rasa sakit, geli dan ngilu, nah itu semakin geli, semakin ngilu, berarti semakin kategorinya semakin tinggi atau semakin besar penyakit ainnya. Nah nanti efeknya apa? Efeknya apa? Kalau ke perempuan bisa jadi keputihan, aromanya bau. Kalau ke laki-laki, maaf, baru ketok pintu, baru juga masuk, baru salam, udah keluar. Atau mungkin punya masalah, tidur nggak bangun-bangun. Nah tuh, nanti bisa efek ke sana teman-teman. Karena dari hal itu akhirnya Pak berkurang kualitas rumah tangganya sehingga muncul banyak masalah berawal dari hal-hal seperti itu. Ya, banyak. Makanya orang yang pengen dicek nih ya, sob, nih, maaf ya. Ini kan paha nih. Ya, ini dengkul. Nah, di sini teken.
Tekan kayak gini. Sakit nggak? Ngilu nggak? Geli nggak? Kalau sakit, ngilu, dan geli, nah itu tanda penyakit ainnya kuat. Semakin ngilu, semakin sakit, semakin geli. Seperti itu. Ya. Nah nanti efeknya apa? Efeknya salah satunya penyakit pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besoknya sakit pundak. Besoknya lagi ada yang dirasa. Itu penyakit ain namanya. Kanan kiri sama. Kanan kiri sama. Ya, kanan kiri sama. Ya, kemudian efek daripada penyakit ain bagi perempuan bisa berefek kepada keputihan, teman-teman. Keputihan, bau, gatel itu bisa efek ke sana. Ya, bisa efek ke sana. Kemudian nanti bisa mempengaruhi masalah rumah tangga, berantem mulu atau mungkin ada aja masalah. Kenapa? Adanya sesuatu yang tidak bahagia untuk bab rumah tangga. Mungkin karena si laki-laki punya masalah, tidur nggak bangun-bangun, atau mungkin baru ketok pintu, baru juga salam, udah keluar pamit. Nah, itu seperti itu. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Mudah, teman-teman. Mudah jalan sembuhnya. Ya, salah satunya lakukan ikhtiar dulu, rutin aja terapi angin. Nah, nanti pelan-pelan bisa mengurangi tuh. Karena efek daripada terapi angin bisa mengeluarkan air liur setan. Ingat teman-teman, dalam tubuh kita itu banyak sekali air liur setannya. Ya, dalam tubuh kita itu banyak sekali air liur setannya. Ya, kok mual kenapa? Ya, itu efek penyakit ain tuh kayak gitu. Ingat ya, dalam tubuh kita itu sebetulnya banyak air liur setannya. Apalagi teman-teman yang punya masalah. Yang pertama, habis wudhu kentut. Ada nggak? Habis wudhu kentut mulu bawaannya. Habis wudhu lagi kayak pengen pipis, kayak buang angin, kayak ada yang keluar. Nah, itu salah satu efeknya air liur setan dalam tubuh kita. Yang kedua, efeknya apa lagi nih air liur setan? Yang kedua, biasanya kebanyakan orang yang seperti ini, orangnya muncul dengan penyakit yang pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besoknya sakit di dada, besoknya lagi sakit di pundak, besoknya lagi lemes, besoknya lagi ada aja yang dirasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, was-was itu datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Api takut air, takut angin, takut dingin. Nah, kebanyakan orang yang air liur setannya banyak, kebanyakan takut sama kipas angin. Ada nggak di sini yang takut kipas angin? Melihat kipas, terkena angin dari kipas itu takutnya luar biasa. Ada nggak? Ya, ada nggak di sini teman-teman? Ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, takut dengan dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan minyak angin, dengan fresh care, dengan inhaler. Pokoknya takut sama dingin. Keluar rumah, kena angin dingin tuh takut. Takut sakit, takut ngedrop, takut masuk angin, takut. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, takut mandi, jarang mandi, males mandi. Ya, takut mandi, jarang mandi, males mandi. Nanti muncul lagi dari ketakutan-ketakutan ini jadi was-was. Nanti jadi was-was, jadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Ya, datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, mau makan ini takut, mau minum itu takut. Datang pagi takut, datang siang mencekam, datang malamnya angker, tidur nggak bisa, tidur gelisah. Nah, nanti itu tingkatan paling tinggi lagi. Ya, tingkatan paling tinggi lagi. Nanti dengar suara ambulan takut, dengar suara burung takut. Ada nggak di sini? Bahkan ketakutannya berlebih. Suami lagi kerja di telepon, ayah pulang, aku takut. Ada nggak yang sampai segitu? Nah, ini salah satu efek daripada air liur setan. Dari mana datangnya air liur setan? Yang pertama, Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Ya, maka mulai saat ini makan minumnya dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri. Orang yang sering makan minum dengan tangan kiri, sok akan muncul penyakit-penyakit seperti tadi. Ya, nanti muncul lagi jadi gampang masuk angin, jadi mudah mabuk perjalanan, gampang sering ngedrop badannya jadi gampang lemes. Nah, kemudian yang kedua, dari mana datangnya air liur setan? Yang kedua, makanan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi di esok hari. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Makanya teman-teman kalau nggak pengen makanan yang mubazir, yuk kalau malam hari ada makanan belum habis, kita pengen makan lagi untuk esok hari, pastikan disimpan dengan baik. Ya, jangan dibiarkan terbuka di ruangan.
Satu, boleh jadi ada virus, ada bakteri, boleh jadi ada kuman, boleh jadi ada cicak, boleh jadi ada tikus, boleh jadi ada kecoa, dan ada juga makhluk malam. Makanya hati-hati ya, sabda daripada Rasulullah jangan dianggap sepele. Yang pertama, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Yang kedua, jangan makan dan minuman yang terbuka di malam hari. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan minuman yang memiliki nama buruk, itu nggak boleh dimakan. Contoh, bakso setan, mie setan, ya, bakso setan, mie setan, es pocong, nasi goreng gila, dan lain sebagainya. Intinya makanan-makanan dengan nama buruk jangan dimakan, ya. Cabai setan nggak ada, adanya cabai rawit, maka jangan sebut namanya dengan nama setan. Sebut saja cabai rawit. Ada yang merah, ada yang hijau, ya. Jangan dikasih nama setan, nggak boleh. Makanan dikasih nama-nama kayak gitu nggak boleh. Itu syariat agama kita. Ya mau menentang silakan, urusan masing-masing. Gitu ya. Tugas kami hanya mengingatkan. Makanya hayo bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, kepala sering keleyang-keleyang, badan sering sakit-sakitan, badan gampang ngedrop, kemudian muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, lakukan terapi angin. Salah satu manfaatnya untuk mengeluarkan air liur setan. Mau nggak terapinya? Ya, bagi teman-teman yang sering masuk angin, yang sering mabuk perjalanan, ayo lakukan terapinya. Lakukan terapinya. Ya. Iya, sama juga. Ya, kita praktekkan terapinya. Seketika dipraktekkan, seketika langsung keluar air liurnya. Ya, seketika dipraktekkan, seketika langsung keluar air liur setan dalam tubuh kita. Bahkan lihatlah efek yang akan terjadi pada diri kita, bahkan muncul semangat gairah hidup yang luar biasa. Kalau nggak percaya kita praktekkan ya. Ini bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Karena Allah titipkan, Allah karuniakan tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Yuk, praktekin. Pegang pundaknya seperti ini teman-teman. Ya. Pegang pundaknya seperti ini. Yang kanan boleh, yang kiri boleh, bebas. Pegang pundaknya seperti ini, pegang. Ya, dipegang pundaknya seperti ini. Dah? Yuk, semuanya praktekin. Pegang pundaknya seperti ini. Dah, badan tegak lurus. Jangan bungkuk ya, badannya tegak lurus. Dah? Jangan bungkuk, badan tegak lurus. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Lalu ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang tarik nafas yang panjang satu kali. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah satu kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, lalu tarik. Pencet pundaknya, tarik. Dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti ini ya. Pencet, tarik. Begitupun pundak satunya lagi. Pencet, tarik. Ya, pencet, tarik. Seperti ini. Dah. Yang sering kelayangan dan lain sebagainya. Yuk. Ini tengkuk leher dari atas dulu. Pencet, tarik. Tengah, ke bawah. Kemudian, lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit dan berujung gatel. Jangan kaget kalau sakit dan berujung gatel. Praktekin aja. Ya. Lipat daun telinga. Udah. Cubit punggung tangan. Cubit agak cepat. Ya. Cubit agak cepat. Cubit yang banyak. Ya. Cubit yang banyak. Agak cepat. Di punggung tangan. Ya. Kemudian pergelangan tangannya juga. Pergelangan tangan sampai ke lengan. Cubit. Cubit ya. Sampai ke sini. Sampai ke sini cubit. Kemudian arahkan ke atas. Cubit pula punggung tangan satunya, ya. Cubit punggung tangan satunya. Cubit-cubit aja.
Kita buktikan bersama nanti teman-teman ya. Pergelangan tangan sampai ke lengan, cubit ya. Kemudian sampai ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Ya. Sekarang maaf, saya angkat kaki saya. Nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Ya, maaf ya, bukan berarti tidak sopan. Nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Cubit pergelangan kaki, tarik ya, cubit. Ya. Kemudian kaki bagian dalam. Pergelangan bagian luar. Ya. Kemudian punggung kakinya dipijit dicubit-cubit seperti ini. Ya, dah. Sekarang kaki satunya lagi. Depan, bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kaki. Yuk, jawab jujur. Dalam hitungan 1, 2, 3, siapa yang langsung sendawa? Siapa yang langsung keluar keringat hangat? Badannya segar, badan langsung enteng, mata langsung jernih, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat, badan langsung enteng sekali, badannya langsung segar sekali, langsung sendawa terus. Sok, udah dibuktikan? Langsung nggak? Langsung kan? Badan langsung enteng, badan langsung segar, pusing-pusing hilang, keluar keringat hangat, ngantuk hilang, bahkan muncul rasa semangat yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Langsung nggak? Muncul rasa semangat. Bawaannya kayak langsung semangat gitu. Harinya kayak langsung semangat gitu. So, terbukti nggak? Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Badan manusia punya kemampuan yang luar biasa, mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Mampu mengobati dirinya sendiri. Mau memperbaiki dirinya sendiri. Yuk, makanya praktekin. Praktekin teman-teman, praktekin ya. Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Ya, ini namanya terapi angin. Bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, badan sering ngedrop, kemudian takut sama kipas angin, takut mandi, takut dingin, atau sakitnya sering pindah-pindah, atau efek daripada penyakit angin, silakan dipraktekin. Silakan dipraktekin. Nah, ciri-ciri keluarnya air liur setan itu kayak gimana? Nah, ini. Pegang telapak tangannya, langsung dingin nggak? Pegang daun telinganya, langsung dingin nggak? Pegang tengkuk lehernya, langsung dingin nggak? Pegang telapak kakinya, langsung dingin nggak? Nah, itu ciri-ciri air liur setannya keluar, disebutkan dalam kitab Thorikus Shifa. Ya, disebutkan dalam kitab Thorikus Shifa. Gatal semua jadinya, Masya Allah. Ada nggak yang langsung gatel, kemudian muntah, mendadak pengen BAB, merinding, mual? Ada nggak? Yang kemudian muncul gatel-gatel langsung di badan, atau merinding, mual, keluar keringat dingin, mendadak pengen BAB? Ada nggak? Yuk, kita buka dalam kitab Tibun Nabawi, dalam halaman 93. Kitab Tibun Nabawi adalah salah satu kitab rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Di mana kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pengobatan Nabi, cara Nabi mengobati semua penyakit. Yuk, yang merasa mual, merinding, kemudian pusing, keluar keringat dingin, gatal-gatal seluruh tubuh, yuk. Lakukan satu terapi. Namanya apa? Muntah sebagai obat. Silakan tarik nafas. Tahan nafas, baca Al-Fatihah dalam hati 1 kali. Setelah itu batukin sampai muntah. Ya, batukin sampai muntah. Karena efek daripada air liur setan terkadang bisa juga berdampak pada gatal-gatal. Ya, berdampak juga pada gatal-gatal. Silakan dipraktekin. Ya, batukin terus. Batukin. Batuk itu itu batuk. Kalau itu DM teman-teman. Ya, batukin sampai muntah, dibatukin. Ya, sampai muntah. Nah, nanti langsung enteng banget tuh badannya. Yang keluar bukan makanan, yang keluar hanya air liur, yang keluar hanya lendir-lendir, yang keluar hanya cairan kuning. Ya, yang keluar hanya liur, lendir-lendir dan cairan kuning. Sok teman-teman. Ya, ini dahsyatnya terapi angin. Dahsyatnya luar biasa, sekali dipraktikkan seketika langsung luar biasa. Sok. Sendawa terus, enteng nanti badannya. Sendawa terus. Langsung keluar keringat hangat enggak? Barokallah semuanya, orang-orang baik, barokallah. Langsung muntah dahak, bagus. Yuk, apalagi yang punya masalah asam lambung nih. Yang punya masalah asam lambung,
yang takut sama kipas angin, yang takut dengan dingin, yang takut sama mandi. Yuk, yang tiap hari muncul kecemasan-kecemasan, habis wudhu kentut, habis wudhu pipis, wudhu lagi kentut lagi, wudhu lagi pipis lagi. Sok lakukan rutin terapi ini. Apalagi teman-teman yang muncul ketika malam-malam sering kebangun, batuk nggak berhenti-berhenti, begitu mau tidur lagi nggak bisa, muncul ketakutan seperti orang mau mati, yuk lakukan terapi ini. Ya, muntahnya bukan makanan, hanya air liur setan. Ya, muntahnya hanya lendir-lendir saja. Tuh, muntahnya hanya lendir-lendir saja. Sok, udah diperhatikan belum? Udah diperhatikan belum?